Mama Nadir. Sebuah cuplikan video yang diabadikan oleh Mira, seorang konten kreator lokal dari Kopeang, telah membuka mata kita terhadap kondisi memilukan di pedalaman Sulawesi Barat. Rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik dramatis seorang ibu yang harus berjuang melahirkan saat sedang dievakuasi keluar dari desanya. Tanpa infrastruktur yang memadai, ibu ini harus menempuh jarak 27 km menuju rumah sakit terdekat melalui jalan yang rusak parah. Transportasi umum hardtop ini juga tidak cukup menahan guncangan jalan yang begitu ekstrim sejauh 27 km. Kisah ini menjadi puncak dari gelombang keresahan warga yang telah menghadapi buruknya infrastruktur jalan selama puluhan tahun. Ketiadaan akses yang layak telah memicu rentetan tragedi kemanusiaan, mulai dari orang sakit yang meninggal di tengah jalan hingga ibu-ibu yang terpaksa melahirkan di jalan akibat ekstrimnya jalan keluar masuk desa Kopeang. Gelombang pemberitaan ini telah mencapai tingkat pemerintah pusat. Isu mendesak ini bahkan telah menjadi topik bahan serius dalam rapat kerja resmi anggota DPR. Dan persoalan kritis ini pun akhirnya mendapat perhatian serta respon langsung dari Kementerian Kehutanan. Namun, kapan berita baik itu akan tiba? Saya datang dari jauh dengan jarak kurang lebih sekitar 400 km, memperlihatkan teman-teman semuanya bahwa Indonesia masih butuh berjuang keras. Nih ada satu mobil, gokil, luar biasa kotornya, naik sampai ke dalam-dalam. Gila. Ini ada kampung ya kita temuin, nggak jauh dari tempat peristirahatan kita. Masih ada kampung lah, masih ada beberapa kampung, cuman nggak tahu ada berapa kampung, kita lihat aja nanti. Sebelum kita lanjut, perlu saya luruskan terlebih dahulu. Bukannya pemerintah Sulawesi Barat menutup mata terhadap kondisi ini. Namun anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi memang sangat terbatas. Sebagai langkah nyata, pemerintah provinsi sudah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat. Tujuannya jelas, agar akses jalan menuju desa Kopeang segera dibangun secara layak, sehingga peristiwa memilukan yang kita lihat sebelumnya tidak terulang kembali. Besar harapan saya semoga video ini bisa dibagikan secara luas sebagai pengingat untuk pemerintah agar infrastruktur yang layak di wilayah ini bisa segera direalisasikan. Ini ditahan guys, karena biasanya katanya giginya tuh bisa lepas sendiri. Oh, waspada, jaga-jaga. Waspada, jaga-jaga. Jadi ditahan kayak gini pakai kaki. Jaga-jaga. Udah lepas sih, tapi jaga-jaga. Jaga-jaga saja. Di sini sinyal telekomunikasi sudah tidak ada sama sekali. Artinya kami sudah terputus dari dunia luar. Komunikasi baru bisa terbuka lagi kalau kami sudah keluar dari kawasan Kopeang nanti. Kami mulai naik ke jalur pegunungan, jauh meninggalkan area pemukiman. Harapannya cuma satu, semoga mobil tua yang kami tumpangi kuat melewati medan yang lumayan berat ini. Walau Om Pian sudah hafal betul jalurnya, saya tetap agak kepikiran. Beliau sempat cerita, di sini lumrah kalau ada kendaraan yang terpaksa menginap di tengah hutan karena mogok atau mengalami kerusakan. Dan benar saja, informasi yang kami terima sebelum naik ke Kopeang, ada kendaraan yang sudah berhari-hari rusak di tengah jalur.
Tapi kayaknya dulu pernah di beton ya di sini. Pernah, tapi rusak. Rusak lagi. Sudah lama sudah. Iya lama sekali. Ini ada bekas beton ya. Iya. Sumpah jalurnya. Bener. Dan teman-teman harus tahu ini hanya permulaan. Ini belum ada apa-apanya. Kami berpapasan dengan warga yang hendak keluar dari desa Kopeang. Kami pun mencari informasi mengenai kondisi mobil yang kabarnya rusak di tengah jalur. Dan ternyata mobil tersebut masih belum bisa diperbaiki. Kondisi ini tentu membuat kami cukup was-was. Musabab akses jalan keluar masuk desa ini sangat kecil. Hanya cukup untuk satu badan mobil saja. Yang kami khawatirkan jika posisi mobil yang rusak itu tepat berada di tengah jalur, sudah pasti perjalanan kami akan terhenti. Mau tidak mau, jika ada kendaraan yang terjebak, kami harus sabar menunggu sampai mobil tersebut bisa jalan lagi, atau setidaknya ditarik ke titik yang memungkinkan kami untuk melintasi dari arah berlawanan. Ampun. Jadi guys, setiap 1 kilometer kita mengecek kaki-kaki dan baut-bautnya karena perjalanannya memang luar biasa. Kalian bisa lihat sendiri ya, tadi jalurnya itu bukan main. Aduh, itu kalau kendaraan biasa sih nggak bakal mungkin bisa lewat. Luar biasa. Ini kita berhenti dulu buat ngencangin kaki-kaki. Ya, seperti itu. Oh, Gua ambil di Bali mari gitu. tarik 21 dong.
mobil yang kita lewatin dan kita berada di tengah hutan untuk mengisi air radiator mobil ini. Nah teman-teman, saat ini kita istirahat dulu. Ini berada persis di pinggir sungai. Nah seperti ini. Nanti kita akan melewati sungai ini teman-teman. Tapi nggak tahu jalurnya, kayaknya masih di depan sana. Bersyukurnya sungai ini tidak meluap, jadi kita bisa melewatinya. Mudah-mudahan lancar dan tidak terjadi sesuatu apapun pada saat nanti kita menyeberangi sungai ini. Karena ini cukup beresiko kalau menyeberangi sungai ini kalau tidak tahu titik-titik yang bisa dilalui mobil ini. Nah, sedikit review ya teman-teman. Jalurnya tuh seperti ini, benar-benar full tanah ya, kayak gini tuh, lihat. Ini tidak ada sama sekali batu, full tanah sampai di sana. Dahsyat memang. Ya, oke, kita istirahat dulu di sini karena setelah ini sudah tidak ada warung lagi sampai di wilayah Kopeang sana. Yuk. Apa ya? Ada kopi apa, Pak? ABC. Boleh deh, Pak. Nggak apa-apa. Ini satu-satunya warung di sini, di jalur ini. Bukanya sampai jam berapa? 24 jam. 24 jam. Pokoknya kalau ada yang lewat, Selama masih ada Mas Ibu. selama masih ada bapaknya, berarti masih bisa belanja gitu ya. Aduh. Udah lama Pak di sini, Pak? Ada puluhan tahun ada, Pak? 3 tahun. Mantap, mantap. Jual apa aja Pak di sini selain kopi, Pak? Mie ya? Oh, buat ngemil-ngemil lah ya. Nah, ini juga ada cemilan-cemilan gini, guys, kayak gini. Ada rokok juga ternyata. Tuh di situ. Berarti belanjanya seminggu sekali, Pak, di sini? Seminggu sekali. Hebat banget. Wow. Di sini tinggal sama keluarga, Pak? Oh, keluarga di sini. Ya. Oh, ternyata ada roti-rotian juga, teman-teman. Sama Pak Sulami. Dengan Bapak siapa, Pak? Ismail. Oke, ini warungnya sederhana banget tapi sangat membantu para pejalan kaki maupun penumpang-penumpang yang pengen ke wilayah Kopeang atau sekitar sinilah. Di sini mulai ekstrim jalannya. Setelah sungai. Ini naik. Lewat mana nanti kita? Oh, lewat sini. Oh, itu ada jalur ya? Oh, itu ya? Oh, astaga. Oh, di sana guys, teman-teman. Ternyata ini jalurnya nih, tuh. Yang akan kita lewati. Turunnya dari sana. Oh, mutar. Oh, jadi mutar dulu ke sana, habis itu ke sini lagi baru naik ke sana. Wah. The best. Nah, saatnya pemasangan rantai ban karena jalurnya mulai mengerikan di atas sana. Coba lihat. Oh, ini
rantainya. Oh, cara pasang rantainya gitu. Kayak disarungin ya. Berarti tadi itu belum jalur apa-apa, Di? Itu bagian aspal itu. Masih banyak aspalnya, masih ada batu-batu semennya ya. Iya. Kalau ini naik ya. Sudah tanah. Tanah sama batu. Tanah sama batu. Mantap memang. Jadi abangnya ini udah ahli banget dalam jalur ekstrim di wilayah sini ya. Wilayah apa sini, Kecamatan Tapalang ini ya? Betul? Masih Kecamatan Tapalang. Oh, masih Kecamatan Tapalang. Iya. Jadi beliau ini udah mahir banget memasang-masang kayak begini. Makanya sudah tidak ragu lagi untuk pemasangan seperti ini, teman-teman. Setelah beristirahat 30 menit, kami melanjutkan perjalanan menuju desa Kopeang. Di titik inilah perjalanan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Tetap ikuti terus perjalanan saya dalam misi mencari jalur ekstrem di Sulawesi Barat, sekaligus mengantarkan barang warga menuju dusun terakhir di desa Kopeang. Saya Andi, jangan lupa jalan-jalan.